Halo bro, balik lagi bareng aku Zai pada konten alur cerita film, dimana pada video kali ini aku bakal ngerangkum sebuah film berjudul Law Abiding Citizen yang rilis pada tahun 2009. Dibintangi oleh aktor sekelas Gerard Butler sebagai sang tokoh utama bernama Clyde Shelton, film besutan sutradara Gary Gray ini akan menceritakan tentang seseorang yang berusaha mengubah tatanan hukum yang cacat setelah merasakan ketidakadilan terhadap hukuman yang diberikan kepada pembunuh anak istrinya. Well, bagaimanakah keseruan filmnya? Mari kita langsung menuju alur ceritanya. Cerita dimulai ketika seorang ahli mesin cerdas bernama Clyde Shelton sedang melakukan sebuah pekerjaan kecil di rumahnya. Clyde ditemani oleh putri kecilnya yang tampak sedang membuatkannya sebuah gelang. Lalu ketika tengah menikmati momen-momen bahagia inilah rumah Clyde tiba-tiba kedatangan dua perampok yaitu Ames dan Derby, di mana mereka langsung memukul kepala Clyde juga mengikat kedua belah tangannya. Gak puas dengan hanya menggondol habis barang-barang berharga, salah satu perampok yaitu Derby dengan tega juga keji memperkosa dan ngebunuh istrinya Clyde tepat di depan matanya. Kemudian dalam keadaan terkapar gak berdaya inilah Clyde juga harus menyaksikan putri kecilnya yang gak luput dari kekejaman Derby, hingga momen-momen bahagia Clyde tadi seketika berubah menjadi sebuah neraka. Lanjut beberapa waktu setelah kejadian tersebut, tepatnya ketika Ames dan Derby sudah ketangkep, Nick yang merupakan pengacaranya Clyde memberitahu jika saat ini mereka masih kekurangan bukti buat ngehukum kedua perampok ini, termasuk beberapa bukti dari Clyde dan juga kesaksiannya sebagai korban yang saat itu juga ada di TKP. Hingga hanya karena takut kalah di persidangan, Nick tanpa konfirmasi kepada Clyde ternyata sudah mengajukan kerjasama dengan Derby agar mau memberikan pengakuan, di mana si Derby yang merupakan pembunuh sebenarnya dari anak istri Clyde hanya mendapat hukuman penjara selama 5 tahun. Sementara si Ames yang hanya sebatas anak buah alias orang suruhan Derby justru dapat 10 tahun plus hukuman mati. Singkat cerita, selesai sidang, tampak dari kejauhan jika Clyde dengan tatapan penuh amarah juga dendam hanya bisa terdiam lesu menerima putusan hakim dan hukum yang cacat, terlebih ketika melihat jika Nick bersalaman dengan Derby. Pengacara yang ia pikir nggak begitu serius dalam menangani kasusnya karena menyerah sebelum bertarung hanya karena reputasi. 10 tahun telah berlalu dan tampak jika hari itu Nick bergegas pergi ke kantor karena hari ini adalah hari di mana Ames akan menjalani hukuman mati. Lalu dengan ditemani oleh junior sekaligus murid pribadinya yaitu Sarah, Nick memasuki ruangan khusus yang hanya boleh dihadiri oleh beberapa orang saja untuk menyaksikan ketika Ames akan diberikan hukuman mati. Ames diikat di atas sebuah tempat khusus untuk selanjutnya disuntikkan beberapa serum yang dirancang dapat membunuh terpidana tanpa ada rasa sakit. Akan tetapi entah apa yang terjadi, setelah serumnya dimasukkan ke tubuh Ames, ia malah merasakan rasa sakit luar biasa hingga pada akhirnya mati secara mengenaskan. Menyaksikan jika ada yang gak beres, para petugas kejaksaan yaitu Jonas, Benningen, Sarah, dan juga Nick bergegas keluar dari sana untuk segera ngebahas masalah ini. Lalu setelah menemukan adanya sebuah botol infus bertuliskan kau gak akan bisa melawan nasib, Nick akhirnya teringat jika ia juga pernah mendengar kalimat tersebut dari mulut rekan Ames sewaktu merampok dulu yaitu Derby, hingga tanpa mikir apapun lagi mereka semua langsung gerak melakukan pencarian. Sementara itu di tempat lain, Derby tampak cengar-cengir sendiri ketika sedang menonton berita kematian Ames sambil ngelonte plus narkoboyan. Lalu gak berapa lama ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari orang misterius yang ngasih tahu jika sekarang para polisi sudah hampir sampai ke rumahnya. Hingga karena panik, Derby pun segera keluar dan kabur lewat atap mengikuti instruksinya. Pria misterius ini kemudian menggiring Derby menuju gudang gak kepake, tempat di mana ia sudah melumpuhkan seorang polisi lengkap dengan mobilnya. Hingga setelah mengambil senjata dari polisi tersebut, Derby segera membangunkannya untuk minta diantar ke tempat aman agar selamat dari kejaran. Singkat cerita, usai bebas dari kejaran, Derby yang emang pada dasarnya sangatlah jahat tanpa segan hendak langsung menembak mati si polisi. Akan tetapi tepat begitu ia melepaskan tembakan, bukannya keluar peluru, melainkan tubuhnya yang tiba-tiba nggak bisa gerak sama sekali karena si polisi ini ternyata adalah Clyde yang sedang melakukan penyamaran.
took him from me. Remember me? Clyde menjelaskan jika pistol tersebut sudah ia rancang secara khusus agar otomatis ngeluarin racun ketika digunakan. Sebuah racun yang ngebuat tubuh seseorang jadi lumpuh nggak bisa gerak, tapi tidak dengan fungsi syaraf karena masih bisa merasakan rasa sakit. Clyde kemudian ngebawa Darby ke dalam gudang yang sudah ia persiapkan sebagai tempat eksekusi balas dendamnya. Lalu setelah menghidupkan kamera dan menutup muka dengan topeng, Clyde tanpa ragu memberikan siksaan-siksaan mengerikan terhadap Darby hingga akhirnya mati secara mengenaskan dengan tubuh yang kepotong menjadi 25 bagian. Gak butuh waktu lama, aksi Clyde barusan langsung kecium oleh Nick dan jajarannya karena menurut informasi yang didapatkan oleh Sarah, TKP tempat ditemukannya potongan-potongan tubuh Darby adalah properti pribadi milik Clyde. Hingga Nick tanpa basa-basi segera mengutus sebuah tim buat menggerebek rumahnya Clyde, di mana Clyde yang ternyata sudah memperhitungkan bakal digerebek seketika menyerahkan diri tanpa ngelawan sama sekali. Di kantor, Nick bersama mentornya yang bernama Jonas dan bapak kepala penjara terlihat kebingungan terkait cara untuk memenjarakan Clyde akibat kurangnya barang bukti. Hingga Nick mau nggak mau harus turun tangan secara langsung untuk menginterogasi Clyde, berharap dia mau memberikan pengakuan. Pertama-tama Nick terlebih dulu mematikan kamera pengawas di ruang interogasi buat mengatakan kepada Clyde jika ia juga seneng orang seperti Ames dan Darby akhirnya mati. Cuman meski begitu, hukum tetaplah hukum hingga setelah kembali menghidupkan kamera pengawasnya, Nick mulai mencecer Clyde dengan beberapa pertanyaan. Clyde memberikan Nick jawaban-jawaban yang ambigu, hingga dengan nada sedikit memaksa, ia secara terang-terangan meminta Clyde agar segera memberikan pengakuan. Lalu dengan senyum puas, Clyde mengajak Nick untuk ngebuat kesepakatan, dimana itu sedikit banyak pasti ngebuat batin Nick teriris-iris karena dulu sewaktu berhasil memenangkan kasus perampokan dan pembunuhan terhadap anak istrinya Clyde, ia juga membuat sebuah kesepakatan dengan si pembunuh yaitu Darby. Clyde mengutarakan ia nggak bakal menuntut hal-hal aneh kepada Nick karena hanya menginginkan sebuah kasur baru di dalam selnya, dan jika itu dituruti, Clyde bakal dengan sukarela memberikan pengakuannya. Mendengar itu, Nick yang mikir jika Clyde hanya ingin mempermainkannya langsung menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Akan tetapi begitu keluar dari ruang interogasi, ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari sang istri yang mengatakan jika sekarang putri kecilnya Dennis tengah dalam keadaan trauma berat akibat menonton rekaman video penyiksaan Darby yang didapat dari orang gak dikenal. Hingga karena nggak mau terjadi hal yang lebih dari itu kepada anak istrinya, Nick yang sadar Clyde ternyata nggak main-main lantas mengabulkan permintaannya, yaitu sebuah kasur baru. Turn around. Singkat cerita, sebelum Nick mendapatkan secara langsung pengakuan Clyde, sidang pun lalu dimulai di mana hakim ketua bernama Laura yang gak lain adalah hakim yang juga memberikan putusan terhadap Ames dan Darby dulu, lantas mempersilahkan Clyde melakukan pembelaannya sendiri karena menolak didampingi oleh pengacara. Di sini bukannya ngaku, Clyde malah ngebela diri dengan mengatakan jika nggak ada satupun bukti dari penuntut umum yang bisa memberatkan dirinya. Lalu setelah menyertakan beberapa pasal lengkap dengan nomor-nomornya, Clyde dibebaskan dari tuntutan oleh hakim ketua. Bukannya seneng, Clyde di sini justru bertepuk tangan, mengejek serta mengolok-olok si hakim yang tanpa mikir panjang langsung membebaskan seorang terdakwa pembunuhan keji tanpa hendak berusaha lebih mencari bukti-bukti lainnya. Sama persis seperti dulu ketika ia memutuskan hukuman sembrono terhadap Ames dan Darby. Lanjut, akibat dari aksi gilanya menghina hakim ketua tadi, Clyde yang gak jadi bebas lantas memberikan pengakuannya kepada Nick sesuai perjanjian awal. Kemudian Clyde di sini kembali mengajak Nick untuk ngebuat kesepakatan lagi, di mana ia mengancam bakal ngebunuh pengacara yang dulu ngebela Darby yaitu Bill kalau nggak diberikan sepotong steak dari sebuah restoran mewah lengkap dengan iPods buat nemenin makannya besok tepat jam 1 siang. But another confession would mean another deal music with my meal.
First rule in negotiating, Clyde, you gotta have... Lanjut, sebelum langsung menyetujui permintaan Clyde, Nick terlebih dulu berdiskusi dengan rekan-rekannya. Akan tetapi begitu tahu jika si Bill sudah hilang selama 3 hari, mereka semua mau nggak mau harus menerima kesepakatan Clyde. Singkat cerita, esok harinya makanan pun dibawakan. Cuman karena si kepala penjara masih menganggap remeh si Clyde, mereka telat selama beberapa menit dari waktu yang sudah ditentukan. Hingga akibat dari itu semua, Bill ditemukan sudah dalam keadaan tewas karena sebelumnya dikubur hidup-hidup bersama dengan tabung oksigen yang diatur agar berhenti tepat pada jam 1:15. Reynolds! Oxygen? Get something to get him out! And if Shelton would have got his lunch on time, he'd still be alive. Sementara itu, di saat Nick masih sibuk terkait Bill, Clyde tanpa alasan jelas tega menghabisi rekan satu selnya secara brutal dan sadis hingga membuatnya langsung dipindahkan ke dalam sel isolasi. Kemudian di malam harinya, Nick diajak oleh Jonas menemui seorang agen rahasia pemerintah yang diketahui pernah bekerja untuk Clyde, di mana si Clyde ini ternyata adalah orang yang merancang, merencanakan juga mengotaki terkait apa saja yang harus dilakukan oleh para agen tersebut. Ia menambahkan jika mereka saat ini sudah berurusan dengan orang yang paling berbahaya, karena jika sekarang Clyde ada di penjara itu hanya karena ia ingin di penjara. Semua yang ia lakukan pasti punya tujuan tersendiri, meskipun itu terlihat nyeleneh seperti minta kasur baru atau tiba-tiba ingin stick. Clyde bahkan mampu ngebunuh tanpa menyentuh atau dari jarak jauh, persis apa yang sudah ia lakukan siang tadi terhadap Bill. Si agen menyarankan kepada Nick dan Jonas jika ingin menghentikan Clyde, maka mereka harus mencari target selanjutnya atau langsung membunuhnya di dalam sel, karena cepat atau lambat mereka berdua sepertinya juga akan menjadi target. Lanjut, usai mendengar dan tahu siapa sebenarnya Clyde, Nick bersama Jonas lantas menemui Hakim Laura untuk meminta agar memberikan hukuman mati kepada Clyde, membungkusnya dengan jerat hukum apapun meski itu bakal melanggar hak-hak keluarga negaraannya. Akan tetapi, tepat setelah Laura hendak menyetujui permohonan tersebut, ia tiba-tiba mendapatkan telepon yang mana ketika diangkat, handphonenya seketika meledak dan ngebuat ia mati secara mengenaskan. Wait, you gonna take that? After all the grief you've given me over the cell phone. Hello? Dengan raut muka kacau juga marah, Nick kembali menemui Clyde untuk menanyakan tentang apa tujuan dia sebenarnya, kenapa sampai harus membunuh begitu banyak orang demi balas dendam. Clyde menjawab jika ini hanya tentang balas dendam, ia nggak perlu waktu 10 tahun agar bisa menuntaskannya. Karena tujuan sebenarnya dari Clyde adalah ingin menyadarkan Nick dan seluruh jajaran hukum di negeri ini jika tatanan mereka sudah cacat dan harus segera diubah. Clyde menolak memberitahu terkait caranya, tapi akan segera menunjukkan kepada mereka semua dengan tindakan, dimulai dengan kembali mengajak Nick melakukan kesepakatan agar mau membebaskannya dari penjara paling lambat jam 6 pagi, dimana jika permintaan ini nggak dituruti, ia akan tanpa segan bakal menghabisi seluruh petinggi jajaran hukum di gedung ini. Get everybody together and bring them to the prison. Rasa ia masih mampu melawan Clyde, Nick kemudian mengumpulkan teman-temannya dalam satu ruangan agar bisa saling melindungi satu sama lain, sembari meningkatkan keamanan penjara karena khawatir jika salah satu dari napi adalah anak buah Clyde. Hingga setelah nunggu dan nggak terjadi apa-apa sampai waktu yang tadi ditentukan Clyde, yaitu jam 6 pagi, Nick bersama yang lain akhirnya lega mengira Clyde kali ini hanya menggertak. Akan tetapi tepat begitu mereka semua hendak balik lalu masuk ke dalam mobil masing-masing, Nick bersama Jonas dibuat kaget menyaksikan mobil-mobil tersebut seketika meledak sekaligus menewaskan rekan-rekan mereka termasuk Sarah, murid kesayangan Nick. I don't know how this one's gonna... Dengan amarah yang sudah memuncak, Nick menyuruh Daninga membawa Clyde ke bagian luar penjara untuk kemudian memukulinya sebagai bentuk kemarahan atas kematian teman-temannya. Lalu setelah puas, Nick memohon kepada Clyde agar mau menghentikan semua aksi gilanya, di mana Clyde sambil senyum mengatakan jika ini hanyalah permulaan karena ia berniat bakal mengubah tatanan hukum yang cacat ini secara menyeluruh dengan cara terlebih dulu menghabisi seluruh orang yang masih terkait atau bertanggung jawab di dalamnya. Selanjutnya, setelah mendengar penuturan Clyde, Nick yang tambah geram tapi juga nggak bisa jawab lantas pergi meninggalkan tempat tersebut guna untuk menghadiri pemakaman. Di pemakaman usai nguburin sahabat-sahabatnya, Jonas mengatakan kepada Nick jika saja dulu ia nggak mengizinkannya untuk membuat kesepakatan bersama Derby dan Bill, maka mereka semua tentu nggak bakal pernah berurusan dengan orang semengerikan Clyde. I was
was ready to fight. I was gonna be the best. Lalu tepat ketika sudah hendak pulang dan baru juga jalan, mereka semua tiba-tiba dikagetkan oleh tembakan beruntun dari sebuah senjata militer canggih yang dikendalikan dari jarak jauh, di mana tembakan-tembakan tersebut sebagian besar mengarah ke mobil Jonas hingga akhirnya ia pun tewas saat itu juga. Stres menyaksikan mentor, junior, juga sahabat-sahabat terbaiknya terus-menerus tewas di depan mata kepalanya, Nick memutuskan menemui ibu wali kota untuk mengajukan pengunduran diri. Cuman sang wali kota yang merasa jika kasus seperti ini hanya bisa ditangani oleh Nick dengan lantang langsung menolak permintaan tersebut, lalu tanpa basa-basi justru malah menaikkan jabatan Nick menggantikan posisi Jonas sebagai jaksa wilayah. Kemudian usai melakukan pengangkatan dadakan tersebut, ibu wali kota lalu mengadakan rapat bersama seluruh anggota jajarannya agar mengubah status kota menjadi darurat, serta menutup segala akses, meliburkan sekolah-sekolah, meningkatkan keamanan dengan mengharuskan para polisi dan detektif agar bekerja 2 kali lebih ekstra. Bahkan kini tukang parkir pun akan diberi persenjataan. Kembali kepada Nick yang kini sudah pindah di ruang kerja baru, di mana ia tampak tengah ngebuka laptop Sarah untuk mencari beberapa informasi yang mungkin belum sempat ia laporkan. Benar saja, setelah mencari sekian jam, Nick akhirnya menemukan sebuah file berisi laporan mengenai beberapa pembelian yang dirahasiakan oleh Clyde selama 10 tahun terakhir. Hingga ketika data milik Sarah coba dicocokkan oleh Nick dengan data milik pemerintah, ia akhirnya menemukan sebuah fakta jika Clyde ternyata pernah membeli satu properti berupa gudang terbengkalai berlokasi nggak jauh dari penjara. Singkat cerita, malam harinya dengan ditemani oleh Dunningham, Nick segera pergi buat mengecek gudang tersebut, lalu menemukan sebuah terowongan bawah tanah yang mana ketika ditelusuri, betapa kagetnya mereka begitu melihat banyaknya peralatan militer canggih dan juga berbagai jenis bom rakitan. Ujung dari terowongan ini rupanya berada tepat di penjara serta punya akses langsung ke dalam sel isolasi Clyde. Akan tetapi begitu dicek, sel ternyata sudah kosong, di mana itu artinya Clyde saat ini tengah melakukan aksi gilanya lagi. Nick yang gak keburu panik kemudian coba untuk kembali menggeledah isi ruangan Clyde hingga akhirnya menemukan sebuah kertas berisi daftar target yang menunjukkan jika sekarang ia tengah mengincar dan ingin meledakkan gedung wali kota tepat ketika sang ibu wali kota akan mengadakan rapat penting bersama beberapa petinggi negara. Selanjutnya, sementara Nick dan Dunningham beserta beberapa penjinak bom tengah di perjalanan menuju gedung wali kota, Clyde yang kini sudah dalam penyamarannya berhasil memasuki gedung, meletakkan bom di suatu tempat, lalu langsung bergegas keluar sambil mantau ruangan rapat melalui tablet. Kembali kepada Nick dan tim yang sekarang sudah sampai, lalu langsung berpencar ke segala arah mencari Clyde atau bom yang sudah ia letakkan. Hingga setelah muter nyari sana sini, mereka akhirnya menemukan bom tersebut, bom yang bisa diledakkan dari jarak jauh menggunakan panggilan telepon. Sementara itu di sisi lain, setelah berusaha menghindari para polisi yang terus berpatroli di jalanan, Clyde akhirnya sampai kembali ke penjara. Akan tetapi begitu masuk ke dalam sel, ia tiba-tiba dikagetkan oleh keberadaan Nick yang ternyata sudah duluan ada di sana. Nick mengatakan jika Clyde sekarang sudah berhasil mempermainkan semua orang dan tentunya menyadarkan Nick secara pribadi terhadap buruknya sistem hukum yang ada saat ini. Kemudian untuk yang kesekian kalinya, Nick kembali meminta Clyde agar mau menghentikan seluruh aksi gilanya. Cuman si Clyde yang masih belum puas kalau nggak menunjukkan bentuk protesnya ini ke semua orang, tetap kekeh mengaktifkan pemicu bomnya. Dimana begitu tombol itu ditekan, Nick bergegas keluar sekaligus mengunci pintu selnya Clyde karena ternyata bom tersebut sudah ia pindahkan tepat ke bawah ranjangnya Clyde. Hingga karena sudah nggak bisa kemana-mana lagi, ia hanya duduk sambil senyum dan memandangi gelang terakhir buatan putri kecilnya, lalu mati bersama ledakan dari bom yang ia buat sendiri. The end. So Brody, itulah tadi akhir dari film berjudul Law Abiding Citizen. Semoga kalian semua pada suka dengan rangkuman dari aku, hingga tanpa ragu bakal menekan tombol like, comment, subscribe, juga tentunya ngebunyiin lonceng notifikasinya. Well, sampai jumpa pada film-film berikutnya. Aku Zai pamit, see you!